Nah, yang kita kenal selama ini, terutama anak-anak culture Jakarta sekarang atau anak culture Indonesia yang suka nonton film, yang suka dengar musik juga. Kalau mendengar Pak Sapardi itu pasti puisi-puisi dengan karya yang jiwanya romantisme, cinta, gitu ya. Paling terkenal Aku Ingin itu. Iya, aku ingin ya yang itu ya. Atau Hujan Bulan Juni. Iya, Hujan Bulan Juni, iya. Tapi kalau generasi yang mungkin sebelum Gen Z ya, itu Aku Ingin karena dimusikalisasi oleh Ari Reda, oleh Pak Umar waktu itu aransemennya kalau tidak salah, dan juga dijadikan film oleh Garin Nugroho. Iya, jadi film juga. Jadi film judulnya Cinta Dalam Sepotong Roti. Nah, jadi begitu populer puisi itu, dan bahkan yang hafal baris-baris puisi yang hanya 2 bait itu kan bunyinya cuma aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Itunya jiwanya gimana sih kalau bisa sampai orang jiwa di dalam puisi itu sampai orang ini ada cerita lucu sebenarnya kalau bicara tentang puisi Aku Ingin itu ya. Orang cenderung terpukau dengan kata sederhana. Jadi ketika mereka pacaran mungkin saling traktir biasalah, atau yang laki-laki traktir cewek. Tapi kan ketika mereka mau hidup bersama mungkin kan kesederhanaan menjadi penting supaya tidak banyak tuntutan-tuntutan kan gitu. Mungkin itu banyak dipakai. Padahal sebenarnya kalau kita baca kata demi kata, puisi itu mungkin sebenarnya nggak bicara tentang perkawinan sebenarnya. Malah ya kan itu proses. Aku ingin mencintaimu kan belum. Baru dalam hati saja. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Baru dalam hati, dengan kata yang tak sempat, nggak sempat. Jadi belum disampaikan. Ini jadi semacam rasa cinta yang nggak sampai. Ini sebenarnya kegalauan banyak orang yang diam-diam suka sama orang, tapi nggak berani, nggak mungkin memunculkan rasa suka itu karena atau kekuatannya dari multitafsirnya ini. Dari multitafsirnya itu dan dari sederhananya kata-kata, tetapi begitu mampu mewakili perasaan banyak orang. Saya itu kira yang menarik kan, kalimatnya sederhana. Tapi membuat kita orang tidak perlu buka kamus, tidak ada kata yang susah. Nah itu contoh bagaimana puisi itu tidak harus rumit. Puisi itu tidak harus dengan kata-kata arkaik gitu, nggak harus. Puisi bisa sederhana dengan pilihan kata yang biasa, tapi ketika dijadikan komposisi, dia menjadi sesuatu yang menarik, yang baru, yang memberi perspektif beda pada pembaca. Dan memang puisi kan multitafsir ya, siapa saja sih boleh. Dan kadang-kadang kalau kita baca puisinya dia, ini gue nih, ini masalah gue nih. Gitu, ya. Jadi memang seperti itu sebenarnya. Ketika orang mengatakan, wah ini gue banget, itu sebenarnya dia udah masuk nih, masuk Mas Eko gitu ya. Itulah bedanya sastra dengan karya yang bukan sastra ya. Ya tentu, apalagi dengan matematika pasti beda sekali gitu kan. Tapi puisi dengan prosa pun juga sebenarnya kan menunjukkan keberbedaan kan. Puisi misalnya memberi kemungkinan kita memberi makna macam-macam. Prosa kan cenderung bercerita yang kadang-kadang sudah jelas kan alurnya, endingnya dan sebagainya sebenarnya. Walaupun cerpen atau novel juga tetap bisa multitafsir gitu. Jadi apa benar memang isinya tentang cinta, walaupun cintanya bukan hanya kepada pasangan gitu, tentang cinta-cinta saja, atau ada kritik sosial? Ya memang mayoritas kalau kita baca dari Dukamu Abadi, Mata Pisau, kemudian Hujan Bulan Juni dan sebagainya itu cenderung bicara tentang cinta atau hubungan antar manusia, dan itu kan persoalan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi hubungan antar manusia kan bukan hanya cinta, tapi juga bisa kesalahan, kemarahan dan sebagainya. Dan ini juga ditulis oleh Pak Sapardi, meskipun banyak orang mengatakan kurang berhasil kayak karya Sapardi seperti itu, tapi ada. Misalnya ketika beliau sangat marah kasus Marsinah, maka beliau kan bikin puisi panjang tentang Marsinah. Beliau bikin puisi panjang tentang Marsinah, meskipun tidak langsung kritiknya seperti apa, tapi itu adalah sebuah contoh bagaimana Sapardi juga mempunyai gagasan yang dipicu oleh persoalan sosial gitu. Masalah cinta kan juga masalah personal dan sosial juga kan. Nah, tapi masalah dengan pihak penguasa, masalah dengan keadilan itu juga ditulis oleh Sapardi. Bahkan ada dalam bukunya, saya lupa judulnya itu apa, yang kecil itu tentang demokrasi, dia juga menulis sebenarnya gitu. Tapi dapat ancaman nggak di masa itu kan? Nggak dapat, karena dia tidak langsung mengkritik secara frontal kan. Dia hanya bicara tentang Marsinah yang tekun
sebagai buruh pabrik jam dan sebagainya, orang tidak sampai berpikir tentang kritik yang tajam, tapi ada pengaruhnya. Jadi nggak ada pengaruhnya dong kalau begitu. Mungkin pengaruhnya bagi pembaca yang tekun ya, bukan untuk awam gitu ya. Bagi aktivis mungkin saat itu? Enggak, saya kira enggak terlalu kuat pengaruhnya. Pengaruh Sapar yang paling kuat memang persoalan hubungan antar manusia yang terikat oleh persoalan cinta tadi, itu yang sangat kuat. Maka kenapa misalnya Hujan Bulan Juni dari puisi dijadikan novel dan sebagainya, itu saya kira juga sesuatu yang dinikmati dan maui oleh para pembaca, sehingga Sapari sendiri melihat, wah ini kalau di novel kan bagus sekali nih. Kan itu bicara tentang manusia lintas budaya ya, antar budaya ya, Jawa dengan Manado dan sebagainya kan gitu. Di masa lalu itu apa yang menjadi kritik beliau terhadap negara ini atau terhadap pemerintahan? Kalau terhadap negara atau pemerintahan mungkin tidak terlalu nyata ya yang saya tangkap ya. Tapi kalau terhadap sistem pendidikan ada beberapa yang bisa saya berikan. Misalnya Pak Sapari pernah mengatakan bahwa sastra itu mestinya nggak perlu diajarkan. Tapi Pak, sastra itu nggak perlu diajarkan di kelas. Karena selama ini ternyata kurikulum atau jumlah jam pelajaran juga kurang. Dan hanya menghafal nama pengarang, judul buku. Nah, bukan itu pengajaran sastra mestinya. Maka nggak usah lah jadi bagian kurikulum. Sastra itu mestinya seperti ekstrakurikuler musik gitu loh. Ekstrakurikuler teater, ekstrakurikuler bikin puisi, mestinya begitu. Baik, kita kalau tadi kita berbicara tentang masa lalu saat beliau masih hidup ya, mungkin kita bisa bicara tentang masa depan atau masa sekarang lah gitu, ketika beliau sudah tidak ada. Karya-karya beliau kekuatannya ada pada kata-kata yang sederhana, yang multi interpretasi gitu ya. Tapi di zaman sekarang AI sudah bisa membuat puisi-puisi seperti itu. Relevansinya kira-kira bagaimana nih karya-karya sastra beliau di masa sekarang gitu? Ya kalau karya beliau sendiri kan sudah jadi ya, sudah lewat kan. Mungkin kalau dikaitkan dengan AI, bagaimana kalau kemudian AI meramu karya Sapari digabung dengan puisi Taufik Ismail misalnya, digabung dengan puisi, itu bisa terjadi. Sebuah puisi baru ternyata gabungan dari 3 atau 4 penyair digabung dengan Joko Pinurbo gitu, yang lucu-lucu puisinya, bisa saja. Nah itu persoalan, bukan hanya persoalan sastra, itu persoalan penulisan pada umumnya. Saat ini kan kita menghadapi persoalan seperti itu kan. Semakin pintarnya akal imitasi akan membuat sastra akan mati nggak nanti? Kalau akan mati tidak, karena bagaimanapun karya yang yang orisinal bikinan manusia itu akan menunjukkan, walaupun mungkin tidak bisa menunjukkan lebih dari 50% ya, tapi ada kekasannya. Terutama kalau dalam prosa ya, itu biasanya muncul bayang-bayang AI itu ketika dialog misalnya, karena sejauh yang saya tahu AI walaupun mungkin sekarang makin canggih, itu ketika dalam dialog dia tidak atau belum sampai mampu membedakan ucapan orang tua kepada anaknya, anaknya kepada temannya mungkin. Jadi kalimatnya masih kalimat-kalimat formal saja. Atau kalimat-kalimat yang istilahnya yang terselubung loh gitu apa? Ya artinya kata-kata misalnya yang bernuansa khas Jakarta misalnya, budaya, atau prokem atau ada unsur budaya mana gitu, mungkin AI belum bisa. Tapi kalau pengarangnya yang memerintahkan AI itu untuk lalu mengubah, bisa saja terjadi. Memang saya kira AI mengancam pada hampir semua produk tulisan, karena ya megadata yang ada semakin canggih ya semakin canggih kan, sangat tergantung ke situ. Tapi kalau dalam konteks puisi sendiri sekarang, makanya sering ada kan orang ketika mengajak orang lain menulis puisi selalu dengan awas-awas tidak boleh dibantu oleh AI. Nggak bisa. Bisa ada awas-awas, tapi apakah orang itu mau mengikuti belum tentu, karena memang begitu canggihnya gitu. Bahkan sampai sekarang dideteksi pun makin sulit bahwa itu dibuat. Nah artinya kalau pertanyaannya dengan Sapari, ya Sapari sudah selesai, tidak lagi menghadapi persoalan intervensi AI ke dalam
proses Nah, berkarya. kalau saya berkarya saat ini terus tiba-tiba karya saya bagus, orang kan curiga langsung jadi ya. Ya memang, apalagi kalau tidak ada riwayat menulis. Nah, dunia kesenian kan sebenarnya memerlukan satu semacam, kalau istilah mungkin populernya kan portofolio. Kalau tiba-tiba orang ini bisa nulis bagus sekali, ya curiga yang ada. Langsung ya. Walaupun orang bisa seperti itu sebenarnya kan, karena selama ini mungkin diem nggak berkarya, tiba-tiba berkarya. Nah, tapi ya inilah persoalan AI kita. Artinya persoalan saat ini kita bertemu dengan AI dengan macam-macam nama yang bisa bergerak dalam program apapun, termasuk musik kan juga kan, dengan Suno bisa hadir macam-macam. AI juga dengan ChatGPT, foto-foto kita, lukisan kita bisa dipoles dengan cepat dan bagus sekali gitu ya. Pelukis juga kena di sini ya. Semuanya. Nah, kira-kira kalau Pak Sapardi masih ada sampai sekarang ya, masih hidup saat ini, kira-kira isu apa yang bakal beliau tulis? Isu apa yang bakal ditulis ya? Wah, ini jadi memprediksi ya, agak sulit ya. Kalau dia lihat di kondisinya seperti ini. Tapi saya kira dengan melihat banyaknya catatan beliau mengenai cuaca, mengenai musim, saya kira Sapardi masih akan menulis tentang gerimis, tentang hujan, dengan berbagai latar, dengan berbagai perspektif saya kira. Atau juga menulis tentang persoalan mutakhir yang berhubungan dengan manusia, ya, misalnya tentang manusia yang lebih memilih hidup sendiri, terutama pada perempuan misalnya, dengan tuntutan keluarga yang tinggi misalnya, beliau akan tulis dan mungkin seterusnya. Sandwich generation sekarang. Ya mungkin gitu ya akan ditulis semua. Jadi ya nggak mungkin ya saya bisa memprediksi kalau beliau masih hidup nulis apa gitu ya, karena tentang kehidupan manusia. Tapi tetap tentang manusia, tentang manusia. Dan sebenarnya beliau kan punya, selain tadi sudah saya sebutkan, punya pandangan mengenai pendidikan ya. Nah, termasuk Fakultas Sastra UI berubah menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Itu kan antara sumbangan pemikiran Pak Sapardi. Tahun 2002 kan beliau berpidato orasi ilmiah berkaitan dengan berubahnya Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Beliau yang itu ada di orasi ilmiah, ya. Dan mengapa berubah? Karena kata sastra itu sudah mengalami perubahan makna, ya. Dulu kan literature itu kan bisa untuk apa saja. Nah, orang sekarang cenderung kalau sastra itu ya hanya puisi, hanya prosa dan sebagainya. Padahal literature itu kan bisa buku kedokteran, bisa apa, itu literature gitu. Nah, itu perubahan seperti itu. Apalagi Fakultas Sastra punya filsafat, arkeologi, sejarah dan sebagainya. Maka biar pandangan orang tidak terganggu oleh itu, maka dijadikan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya supaya antara lain ya gitu. Nah, kalau beliau masih ada juga, apa yang akan dikritik? Apakah beliau takut mengkritik kira-kira? Beliau bukan tipe pengkritik yang frontal, tadi sudah saya sebut juga. Tapi beliau perenung, dalam arti mungkin cukup lama merenungkan persoalan negara, persoalan kekuasaan, baru dia tuliskan. Nah, dan tulisannya pun bukan sifatnya itu menghakimi cenderung, tapi bernarasi. Tentang demokrasi, dia juga menarasikan demokrasi dengan caranya. Dan orang biasanya nikmat membaca karya yang seperti itu. Apa mungkin karena beliau takut untuk frontal seperti itu, sehingga mungkin kan bisa aja kalau takut kan bisa dia menulis dengan nama lain misalnya gitu. Ya, takut sih mungkin tidak. Tapi karena Mas Habib menyebut nama lain, mungkin saya perlu cerita nih, bahwa beliau pernah punya nama lain dalam berkarya. Itu tahun 66. Jadi punya nama lain maksudnya di nama pena. Nama pena. Nama pena. Jadi seorang ketika yang terkenal seperti beliau perlu nama pena lain. Karena dia menulis novel yang isinya percintaan remaja, percintaan kota besar. Jadi hedonis begitu. Maka dia nulis dengan nama lain untuk waktu itu karena dia perlu biaya menikah. Jadi dia menulis dia menulis setiap bulan novelet gitu, cerita wuyung atau apa, bahasa Jawa tapi. Bahasa Jawa. Ya, itu terbit roman percintaan begitu. Terbit di Jogja biasanya,
Dia pakai nama samaran Naning. Nama perempuan itu. Nama perempuan. Naning Saputra. Dia memakai nama Naning Saputra. Oke. Nah, karena orang tidak tahu bahwa itu Sapardi, pernah sampai ada sejarah sejarah sastra Jawa itu memasukkan Naning Saputra sebagai perempuan. Padahal itu laki-laki. Itu Sapardi. Tujuannya apa pakai nama itu? Karena jadi begini, di dalam dunia penulisan itu ada yang seperti itu. Arianti itu seorang penulis novel populer. Dia pakai nama Arianti, nama aslinya bukan Arianti. Nama aslinya adalah menteri sosial. Kalau dia nulis novel populer, aduh gimana ya gitu. Itu Profesor Dr. Haryati Subadio itu pakai nama Arianti ketika nulis novel populer. Nah, Sapardi juga begitu. Ketika dia perlu dana, menurut pengakuan beliau pada waktu itu, perlu uang untuk menikah tahun 66 kalau nggak salah. Dan di Solo pada waktu itu sedang populer roman-roman percintaan remaja begitu. Nah, dia ikut nulis dalam bahasa Jawa. Saya kira ada 9 atau 10 novel seperti itu. Nah, dia pakai nama Naning Saputra. Kalau dia pakai nama Sapardi Djoko Damono, mungkin akan menurunkan grade dia. Barangkali orang akan mungkin mengkritik, loh, masa Sapardi nulis cerita kayak begitu? Gitu, iya. Karena sangat populer dalam arti betul-betul hedonis ya, ditampilkan merek mobil terbaru, pokoknya seperti cerita populer pada umumnya. Masalah uang juga nih ternyata. Memang. Industri hiburan ya, masuk ya, industri hiburan. Dan itu Pak Sapardi pernah mengatakan, untuk apa nulis seperti itu ya, karena waktu itu mau menikahi Ibu Ning gitu. Setelah itu nggak lagi dong? Setelah itu nggak lagi. Tapi nggak tahu ya kalau dia punya nama samaran yang lain. Karena nggak selalu kita bisa menebak nama samaran. Kalau Bapak bertemu lagi dengan beliau, kira-kira menyampaikan apa nih? Kalau saya bertemu lagi ini datang misalnya gitu. Iya, Mas Sabi ini menakut-nakutin saya udah umur 68 ini. Satu suruh udah lewat. Bertemunya nggak di sana, Pak. Mungkin kalau misalnya datang mungkin ketemu gitu ya, mungkin hanya akan mengatakan bahwa penikmat sastra kok semakin menurun gitu ya. Penikmat penampilan sastra, teater, baca puisi semakin menurun gitu. Tapi ya seperti itulah. Tapi barangkali kalau bertemu lagi, Pak, kita dengerin musik jazz lagi deh gitu. Kita dengerin Jacob Collier aja deh, biar kita dapat tontonan yang cara orang menikmati seni. Berarti sebenarnya sekarang juga sudah berubah juga ya. Iya. Makanya ketika tadi saya sebut nama Jacob tadi kan, itu saya terpengaruh betul bagaimana dia jenius ya dalam dunia musik ya, yang dapat 7 Grammy Award kalau nggak salah. Itu kan dia bisa bikin kur penonton di manapun ya, itu misalnya. Nah, Pak Sapardi pasti suka itu, pasti suka Jacob Collier karena Jacob itu sungguh jenius tentang musik ya. Nah, Pak Sapardi selalu akan memberi penilaian lebih kepada orang yang secara kualitas dianggap hebat menurut beliau. Oke, ini sekarang kita masuk ke sesi tanya cepat, jawab cepat. 3 kata yang paling menggambarkan Pak Sapardi. Krempeng, sedikit makan, dan humoris. Kalau saya tambah 1, tukang pijat. Saya sering lihat itu. Udah kemana tuh sekarang ya? Sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Kebiasaan Pak Sapardi yang paling Bapak ingat? Sepatu sendal, memakai sepatu sendal. Bukan sepatu ya? Enggak, sepatu sendal. Memakai sepatu sendal, kemudian baju digulung sampai lengan, kemudian tidak merokok. Loh, kalau saya justru ingatnya topi. Itu kan, iya itu belakangan. Dan jas yang dengan elbow itu. Enggak juga, enggak. Kalau itu enggak ya? Enggak. Kalau topi itu belakangan. Itu kita beda zaman sih, ya. Pak. Bapak 78 udah pelonco, saya 78 belum lahir. Puisi Sapardi yang paling mewakili kepribadian beliau. Aku ingin, Hujan Bulan Juni, Mata Pisau. Mata pisau yang mana ya? Mata Pisau itu puisi mengerikan sebenarnya. Isinya antara lain bahwa pisau itu menatap tajam urat lehermu, bla bla bla. Itu kan seolah-olah
pisau itu mengancam akan membunuh kita. Yang kayak seperti ini mungkin menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi ya. Karena mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang itu. Ya, tapi tahun 80-an mata pisau terkenal. Ya, Hujan Bulan Jeni lebih terkenal karena dapat penghargaan di Malaysia itu. Dan ada filmnya. Ada filmnya. Itu belakangan, itu jaraknya mungkin 20-an tahun baru ada filmnya. Buku Sapardi yang wajib dibaca anak muda sekarang yang katanya udah mulai meninggalkan sastra nih. Alewahana, Sosiologi Sastra, dan bilang begitu maksudnya begini, bilang begitu maksudnya begini. Kok kata-kata itu seperti ada tokoh yang seperti itu ya? Ya itu puisi sebenarnya kan, puisi itu kan bilangnya begini maksudnya begitu kan gitu. Itu ada bukunya. Ada bukunya. Nasihat Pak Sapardi yang paling ngena di hati. Jangan berhenti membaca. Semakin banyak membaca, kita akan menjadi semakin bodoh. Tapi nggak ada gunanya kita terus membaca. Gimana? Semakin banyak membaca, kita akan merasa menjadi makin bodoh. Karena begitu banyak pengetahuan yang kita tahu dan ternyata alam semesta ini begitu luar biasa. Jadi banyak yang orang yang belum banyak baca udah banyak tahu. Malah lebih merasa pintar daripada yang banyak baca. Itu yang terjadi. Jangan ngomong kalau belum baca. Kalau Pak Sapardi lihat Indonesia hari ini, menurut Bapak beliau bakal nulis tentang demokrasi yang mengkhianati jati dirinya. Masa sih akan seperti itu? Jadi beliau juga tetap akan mengkritik. Iya, karena sepemahaman saya, demokrasi diterapkan di sini tidak berdasar pengertian demokrasi yang sesungguhnya. Sepengetahuan saya begitu. Oke, sebelum menutup nih Pak, apa kira-kira yang mau disampaikan? Simaknya tentang Pak Sapardi tentang apa? Tentang apa? Oke. Bahwa terutama untuk ini, untuk sahabat LBI ini gitu. Ya, bahwa kita harus percaya kepada kata. Karena lewat kata kita dapat menuangkan berbagai rasa dan dapat menguasai dunia. Gitu. Sahabat LBI, untuk menjadi hebat bukan harus kita harus menjadi sangat rumit, sangat complicated gitu ya, sangat canggih. Dengan kata-kata yang sederhana aja orang bisa selalu mengingat kita. Yang penting kata-kata itu bisa masuk ke hati orang lain, ya bisa dimengerti orang lain dan bisa dimaknai oleh orang lain tersebut. Gitu ya Pak ya? Iya. Kurang lebih. Artinya mungkin ingin saya tutup dengan memilih kata itu adalah masalah kecendekiaan. Dan kecendekiaan harus pula kita raih dengan cara membaca. Banyak membaca. Jadi sahabat LBI setelah tutup YouTube ini jangan lupa membaca dalam berbagai bahasa, dan juga kalau bisa supaya bisa banyak berbagai bahasa kita mengerti, belajarlah di LBI. Sahabat LBI, terima kasih Mas Iben. Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan ada sesi yang lain lagi berbicara tentang apa tadi? Puisi yang mata pisau gitu ya. Banyak hal yang lain yang bisa kita bicarakan. Banyak kita bisa bahas khusus apa gitu. Oke. Dan sahabat LBI, sampai jumpa di siniar kita yang seru juga. Dadah.